Salam, selamat sore, salam sejahtera kawan dan bersaudara semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan kembali lagi di channel YouTube Umu Zakiah Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, mari kita bahas bersama-sama suatu topik atau suatu materi yang sering ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar pada video-video saya sebelumnya, yaitu tentang amankah menggunakan KB suntik 3 bulanan bagi pasangan atau bagi wanita yang belum memiliki keturunan tapi ingin menunda dulu untuk punya anak, dan apakah benar KB suntik 3 bulanan membuat rahim menjadi kering dan akhirnya kesulitan untuk memiliki anak atau kesulitan untuk hamil lagi. Ya, ikuti video saya ini dari awal sampai dengan akhir agar teman-teman dapat memperoleh informasi secara lengkap dan benar. Teman-teman, pilihan untuk menunda kehamilan bagi pasangan yang baru menikah adalah merupakan hal yang wajar karena berbagai alasan, dan itu merupakan hak dari masing-masing pasangan suami istri tersebut. Dan sehingga banyak pasangan suami istri yang memilih KB suntik 3 bulanan sebagai metode kontrasepsi karena dianggap metode ini cukup efektif dan praktis. Memang betul, KB suntik 3 bulanan merupakan salah satu metode kontrasepsi yang cukup efektif dan cukup praktis bila dibandingkan dengan metode kontrasepsi yang lain. Tetapi apakah metode kontrasepsi KB suntik 3 bulanan ini tidak menimbulkan efek samping di kala kemudian hari, di mana ketika ingin sudah program ingin hamil tetapi ternyata mengalami kesulitan dan sering teman-teman sebut sebagai rahim menjadi kering. Nah, teman-teman, KB suntik 3 bulanan sama seperti KB metode kontrasepsi yang lain itu memang memiliki keuntungan atau memiliki kelebihannya masing-masing, tetapi juga memiliki keterbatasan. Sama seperti KB suntik 3 bulanan yang juga ada kelebihannya, banyak kelebihannya, tapi juga ada keterbatasannya, di mana salah satu keterbatasannya adalah tidak langsung kembali subur setelah penghentian penggunaan. Berbeda dengan KB yang lain, di mana langsung kembali subur setelah penghentian penggunaan. Nah, mengapa begitu? Karena KB suntik 3 bulanan itu adalah obatnya bersifat depo. Makanya disebut depo progestin, ya, karena dia bersifat depo sehingga tersimpan di dalam tubuh, dan walaupun sudah dihentikan penggunaannya tidak langsung habis di dalam tubuh, tapi akan membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan sampai dengan lebih dari setahun, kurang lagi 18 bulan untuk benar-benar habis kadarnya dari dalam tubuh dan tidak menimbulkan efek samping, yaitu di mana tidak langsung kembali subur. Makanya teman-teman, walaupun sudah dihentikan penggunaan KB suntik 3 bulanan, tidak langsung subur, malahan tidak datang haid selama berbulan-bulan. Nah, itulah yang disebut dengan teman-teman sebut dengan rahim menjadi kering, ya. Sehingga bagi teman-teman yang merencanakan untuk menunda kehamilan dalam jangka waktu yang tidak lama, misalnya hanya mau tunda 3 bulan, 4 bulan, kurang dari setahun, saya sarankan untuk tidak memilih metode kontrasepsi 3 bulanan. Ya, kenapa? Dikhawatirkan adalah setelah penghentian penggunaan, ya, tidak langsung subur, tidak langsung haid, dan itu menunggu cukup lama, rata-rata 6 bulan bahkan lebih, dan khawatirnya itu menimbulkan stres, ya, menimbulkan stres. Dan tahu sendiri kan, kalau kita sudah menginginkan untuk hamil, untuk memiliki keturunan, tetapi ternyata tidak segera terwujud, dan itu akan menjadi masalah tersendiri lagi. Tetapi bagi teman-teman yang merencanakan untuk menunda kehamilan dalam jangka waktu yang lama, misalnya 1 tahun atau lebih, boleh menggunakan KB suntik 3 bulanan, tetapi teman-teman harus mempertimbangkan efeknya, yaitu tidak langsung kembali subur setelah penghentian penggunaan. Jadi kalau misalnya teman-teman baru menikah kemudian ingin menunda kehamilan lalu ikut suntik KB 3 bulanan, yang mana mungkin misalnya suntikan berikutnya pada bulan Juni, tetapi teman-teman merencanakan ingin hamil di bulan Desember, saya sarankan pada bulan Juni teman-teman tidak
usaha suntik lagi, sehingga teman-teman punya waktu untuk mengembalikan kesuburan, mengembalikan haid, sehingga program hamil yang teman-teman rencanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tetapi harus diingat ya, tidak semua wanita mengalami respon yang sama. Jadi ada beberapa kasus, ada beberapa wanita yang tidak perlu menunggu lama setelah penghentian penggunaan, bisa tidak lama kemudian 3 bulan, 2 bulan sudah kembali haid dan bahkan sudah segera untuk hamil ya. Jadi tidak semua wanita memiliki efek yang sama ya. Ada yang berbeda responnya, di mana penghentian penggunaan langsung kemudian kembali subur, kembali haid. Nah teman-teman, dapat disimpulkan bahwa penggunaan KB suntik 3 bulanan bagi pasangan yang baru menikah dan belum memiliki anak cukup aman ya. Tetapi teman-teman harus memperhitungkan efek dari KB suntik 3 bulanan, yaitu tidak langsung kembali subur ya. Jadi itu diperhitungkan dengan baik. Dan istilah bahwa KB suntik 3 bulanan ini membuat rahim menjadi kering, saya pikir itu hanya istilah saja. Bukan kering selamanya, tetapi memang masih membutuhkan waktu kurang lebih rata-rata 6 bulan sampai dengan 18 bulan untuk kembali haid atau kembali subur lagi. Itu teman-teman bertanya, metode kontrasepsi apa yang cocok ya, yang cukup efektif dan tidak ada efek-efek lagi dengan kembalinya kesuburan, dan bagaimana penggunaannya. Nantikan di video saya selanjutnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung dukung channel saya ini dengan subscribe bagi yang belum, kemudian di like, lalu kemudian kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar, dan mohon di share video ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan, sehingga banyak teman-teman, banyak saudara yang mau mendapatkan informasi yang baik ini. Oke, demikianlah, nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore.